Ya, kita lanjutkan pembahasan tentang dependency parsing ya. Jadi kita lihat, saya klik home ya, di sini klik home, dependency parsing. Ini adalah outline-nya. Kita sudah membahas tentang introduction, dependency relation, dependency formalism, dependency tree banks, kemudian bagaimana cara membuat pohon dengan transition base, kemudian kita membahas tentang graph base. Mengapa graph? Perlu kita bahas juga graph base. Salah satunya adalah graph base itu bisa menangani kelemahan transition base. Di mana di transition base itu tidak bisa yang non-projective pohonnya. Nah, di sini graph base bisa menangani non-projective. Ya, kita masuk ke graph base. Ya, oke. Ya, di graph base di sini adalah parsingnya itu pada prinsipnya adalah mencari apa yang disebut dengan maksimum spanning tree. Kemudian di sini bagaimana menghasilkan skor. Skor itu adalah angka-angka di dalam, nanti kita lihat skor di dalam setiap relasi itu ada skor. Yang contohnya menggunakan neural, contoh yang dibahas sangat singkat. Ya, jadi graph based dependency parsing yaitu bagaimana membuat pohon dependensi dengan pendekatannya graph, di mana itu grafnya di sini adalah graf berarah, kemudian setiap busur atau relasi itu diberi bobot, diberi skor. Pembangunan pohon dengan memberi skor pada setiap busur. Ya, jadi busur-busur itu diberi skor. Skor ini katakanlah hanya sebagai perantara untuk mendapatkan nanti busurnya itu yang hasil final busurnya, yang busur itu artinya menjadi pohon ya, itu dari mana ke mana itu. Sedangkan skornya sendiri hanya sebagai antara dan nanti tidak digunakan. Ya, proses pembelajaran dengan menghasilkan skor setiap busur, jadi dibuat dulu atau dihitung dulu skornya. Nah, kemudian skor-skor itu digunakan untuk proses grafis ini. Nah, misalkan seperti ini contohnya. Misalkan kita ada root di sini yang kita buat, nah kemudian kita dihasilkan skor-skor seperti ini untuk sebuah kalimat sederhana yang seperti ini. Ya. Untuk kalimat sederhana seperti ini ada skor-skornya di sini yang nantinya hasil akhirnya adalah yang seperti ini. Kita pilih adalah yang seperti ini ya, yang di sini. Tapi artinya awalnya dibuat skor-skor dulu. Skor semuanya, skor dari root ke book, dari root ke Z, dari root ke flight, dari book ke Z, dari book ke flight, dari Z ke book, dari Z ke flight, dari flight ke book, dari flight ke Z. Ya, semua dari semua ke semua kecuali root. Kalau root itu hanya keluar aja. Dibuat ini skor. Bagaimana cara membuat skor? Nah, membuat skornya itu ya dengan proses learning juga. Nah, kita anggap aja kita udah mempunyai skor. Nah, skor. Nah, sekarang kan kita tujuannya adalah kita hasil awalnya adalah dari semua ke semua ada panahnya dan ada skornya. Nah, kemudian nanti bagaimana hasil akhirnya dibuat hanya root itu kemana? Ini kan ke semuanya. Ini kan ke semuanya ya. Kemudian dipilih ternyata ke sini. Kemudian dari book ini kan ke semuanya, ke sini, ke Z juga ada, ke flight juga ada. Dipilih sebenarnya book itu ke Z atau ke flight. Artinya book ini sebagai head, dependennya itu adalah Z, atau book ini sebagai head, dependennya flight. Ya, yang hasil akhirnya nanti kita lihat yang biru seperti ini. Tapi prosesnya bagaimana dari semua ke semua, yang ada bobotnya, kemudian akhirnya didapatkan seperti ini, bahwa book itu ke flight dan flight itu adalah ke Z. Ya. Dan kita lihat juga bahwa ini skor-skor ini udah nggak diperlukan lagi. Skor yang ini angka-angka ini nggak diperlukan lagi. Angka-angka ini adalah hanya sebagai perantara untuk menghasilkan seperti ini. Di mana angka ini ada angka-angka, dan ini ada angka di dalam node.
simpul ini juga ada angka ya, simpul di yang kata-kata ini ada angka. Angka ini adalah kalau yang di dalam buletan, dalam note ini maksudnya adalah yang terbesar, yang masuk ke dia. Seperti misalkan 12, masuk terbesarnya 12. Ini masuk di sini kan ada yang dari root, ada dari that, ada dari flight. Yang terbesar adalah 12, yaitu ini dari root. Ini adalah prosesnya, secara detailnya, gambar-gambarnya, ini proses seperti ini. Intinya adalah tidak boleh ada cycle. Iya. Di pohon dependensi tidak boleh ada cycle. Iya. Iya. Kemudian kurangi bobot dengan pengurangan yang sama untuk persimpul. Persimpul dikurangin apa? Ya. Di mana di sini dikurangin dengan angka pengurang yang sama, ya. Ya. Sehingga busur pada yang diusahakan atau dibuat busur pada cycle itu skornya 0. Yang jadi masalah di sini salah satunya yang penting adalah ada cycle, ya. Ya ada cycle itu di sini ada cycle. Jadi misalkan di sini ya. Ya ini bagaimana supaya jadi 0 seperti ini. Ya. Jadi di sini angka-angka itu tidak penting untuk penghitungan, maksudnya nilai mutlaknya, tapi yang penting adalah nilai relatifnya, perbandingan antara sebuah angka atau sebuah root atau sebuah relation dengan relation yang lain. Kita lanjut. Ya. Ya di sini cycle, tadi cycle itu adalah kata that dan kata flat, ini kemudian dijadikan satu node. Panah-panahnya tetap masuknya sama, keluarnya sama seperti yang tadi. Hanya kemudian disatukan. Yang tadinya dua kata atau dua simpul dijadikan satu simpul. Yang tadinya ada kata that dan kata flight dijadikan satu, disingkat TF untuk lebih memudahkan disingkat. Ini sama, semuanya sama. Ini sama, semua masih sama. Ininya apa? Ininya ya apa? Tadi masuknya sama, masuk keluarnya. Tapi tadi maaf sebentar balik lagi. Ini tadi udah dikurangin seperti ini, seperti misalkan ya dikurangi sehingga cycle-nya jadi 0. Jadi seperti ini misalkan ini 8 ya. 8 ini dikurangi 8 itu adalah 8 kurang 8. Kemudian ini 4 karena ini kurangi 8, 4 kurangi 8 jadi minus 4. Ya, yang masuk ke flight. Kemudian masuk ke flight, sini adalah 7 dikurangi 8 sehingga menjadi 7 kurang 8 adalah minus 1. Kemudian ini 7 yang masuk ke Z. Ini 7 kurangi 7 kita usahakan supaya jadi 0 di sini ya. Supaya 0 ini 7 kurangi 7 supaya jadi 0 sehingga ini 0 ya kemudian yang masuk di sini ini 5 kurangi 7 jadi minus 2. Ya, yang masuk ke sini lagi 4 kurangi 7 jadi minus 3. Jadi seperti ini hasilnya. Ya. Ya. Hasilnya adalah seperti ini. Demikian juga yang di sini. Kita udah dengan cara yang sama menjadi minus 7, yang masuk di sini minus 7, 0, ya kan di sini 12 kurangi 12 jadi 0. Nah, ini jadi seperti ini ya. Ini jadi seperti ini. Nah, kemudian ini digabungkan di sini ya. Ya. Digabungkan di sini yang TF that flat disingkat menjadi TF di sini. Sehingga tidak terjadi cycle. Di sini tidak terjadi cycle, ya. Ya di sini balik lagi back ini yang di kita ingin solusikan di sini ya. Meskipun di sini ada cycle, bisa di sini, tapi kita coba yang di sini. Ya ini di TF ini tetap sama ininya panah-panahnya. Ini bahkan yang TF tadi kan jadi masuknya jadi lebih banyak, demikian juga keluarnya. Ya, ya jadi kemudian satu simpul hanya boleh dipanah sekali ya. Satu simpul hanya boleh dipanah sekali. Kita lihat di sini. Kita lihat
Yang ini, yang simpul itu maksudnya yang ini ya, bukan yang root ya. Ini boleh hanya dipanah sekali. Panas sekali yang mana? Apakah yang ini, atau yang ini, atau yang ini? Pilih salah satu. Mana? Yang panah yang skornya 0, panah skornya -6, atau panah yang skornya -7. Pilih yang paling besar, yaitu 0. Ini hanya boleh dipanah sekali. Apakah -4, apakah -2, apakah -1? Pilih salah satu. Yaitu -1 yang terbesar. Ya, sehingga dipilih yang biru ini. Ini yang terpilih, bukan ini dihapus, hapus. Kemudian ini yang masuk ke sini, dipilih salah satu, yaitu ini yang biru. Ya, dibiruin karena yang paling besar kemudian dibiruin ya. Nah, ini hapus, yang masuk ke sini hapus, yang semua masuk ke sini hapus kecuali yang biru. Ya, ya udah jadi seperti itu. Nah, kita lihat di sini, ya ini yang tadi adalah seperti ini ya. Seperti ini ya, yang saya copy ulang di sini. Nah, ini -1, ini adalah yang skor -1 itu adalah yang semula sebelum di TF-kan di sini masuk user ke flight. Ya, -1 di sini masuk TF. Yang masuk TF adalah -1. -1 itu kalau diurai itu sebenarnya adalah yang tadi kalau sebelum digabungkan di sini adalah masuk ke flight. Artinya di sini. Ini yang dipilih masuk ke flight. Ya, seperti itu. Ya, kemudian ini masuk ke flight. Ya, kemudian karena flight itu hanya boleh, setiap node itu hanya boleh dipanah sekali, artinya ini dijilid. Kemudian di sini. Nah, ini jadi seperti ini. Das, dari node ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Oke, jadi dari prinsipnya adalah seperti itu. Kemudian tadi di awal, ya, saya back. Di awal ini kan ada skor gini ya. Dari semua ke semua, dari sini dari semua ke semua. Nah, skor itu bagaimana caranya membuat skor? Skor itu cara membuat dengan proses learning seperti ini misalkan. Dari proses learning, ini misalkan contohnya ini intinya adalah skor. Dari book, that flight, kemudian skornya. Nah, cara membuat skor ya kita belajar dari misalkan apa yang disebut dengan di sini apa yang disebut dengan via fine ini ya, via fine yang di sini dari semua ke semua ya. Head dependency ini ya dibuat ini masing-masing book that flight ini adalah seperti ini adalah multilayer perceptron contohnya. Kemudian ini adalah ada ininya apa penghitungannya ada dijumlahkan di sini antar vektornya dijumlahkan. Kemudian ini ada satu nilai biasnya seperti misalkan B ya. Ya pada prinsipnya adalah seperti itu membuat skor. Nah, kemudian kalau graph base parsing tadi itu adalah proses yang seperti tadi. Kalau ini adalah membuat initial skornya. Kemudian yang berikutnya adalah evaluasi. Ya, ingat lagi yang sudah tadi disampaikan, evaluasi itu adalah mengevaluasi prosesnya, mengevaluasi algoritmanya. Ya, mengevaluasi metrik evaluasinya apa? Yang biasa digunakan adalah akurasi dan juga recall precision, artinya bisa F1. Akurasi itu apa? Akurasi kita sudah tahu bahwa jumlah benar dikurangi total. Benar, jumlah tebakan yang benar dibagi total tebakan-tebakan yang tebakannya. Ya, tebakannya ada yang benar, ada yang salah. Ya, seperti akurasi itu seperti kalau kita nilai untuk ujian misalkan ada UAS, soalnya ada 10, soal nomor 1 benar enggak, nomor 2 benar enggak. Jadi benar atau tidak ya, bukan pakai nilai, tapi per soal itu tidak diberi nilai misalkan benar atau tidak aja. Nah, yang akurasi itu adalah total benar dari total soalnya ada 10, misalkan benarnya ada 8, dari total 10, total tebakan kan soalnya 10, total tebakannya 10, jadi 8/10. Akurasi itu seperti itu, saya kira mudah ya, sehari-hari juga seperti itu tahu. Kemudian recall dan precision. Recall precision ini adalah recall precision yang ini ya kan, yang umum ya, seperti halnya recall precision yang umum.
Nanti akan kita coba lihat secara sekilas untuk kasus ini recall precision maksudnya seperti apa. Nah, kemudian pendekatannya sendiri ada bisa exact match ya. Ya, satu kalimat ada inputnya satu kalimat, kemudian dibuat pohonnya ya. Apa yang benar secara sempurna atau exact. Jadi jadi benar atau tidak ya. Jadi apakah benar semua membuat panah-panahnya atau tidak. Ya. Kemudian bisa juga akurasi per busur ya. Jadi kalau exact match itu benar atau salah ininya. Salah sedikit ya dianggap salah ininya. Jadi kalau ada satu panah yang salah aja itu dianggap salah. Untuk sebuah kalimat atau sebuah pohon dari sebuah kalimat. Kemudian juga bisa menilainya itu lebih fleksibel, yaitu dengan ini ya per busur ya per relasi. Yaitu melihat kebenaran label. Kalau ini juga melihat labelnya atau tidak dilihat labelnya, dilihat panahnya saja ya. Dilihat panahnya saja ya. Jadi misalkan contohnya mungkin ada contohnya seperti ini ya. Mungkin kita gambarkan. Jadi kalau akurasi itu adalah jumlah benar dibagi total tebakannya. Ya. Ya, jadi di sini seperti misalkan di sini, ini kita lihat, misalkan tebakannya di sini misalkan tebakan benar nggak di sini. Ini kata satu dan kata yang kedua ya. Misalkan seperti ini, kemudian atau mungkin kurang bagus contohnya. Contohnya misalkan seperti ini aja. Nggak ada panah. Iya, seperti ini misalkan, dan di sini yang kita membicarakan yang tanpa label ya, tanpa label. Maunya panah aja. Nah, tebakannya adalah di sini adalah di sini adalah benar atau tidak. Nah, di sini benar atau tidak. Dilihat dari ininya yang aktualnya, yang seharusnya. Ya. Ya, kemudian kalau recall precision harus diingat, recall precision itu adalah kita lihat ya. Jadi recall precision itu kita lihat misalnya atau kita review sebentar ya, apa yang namanya recall, apa yang namanya precision. Recall precision kita lihat di sini, kita bisa lihat ini ada ini ya tabel kebenaran. Ya, kita lihat di sini apa yang disebut dengan misalkan positif, ini adalah negatif, positif, negatif ya. Ini adalah truth-nya, ya truth-nya atau kondisi yang sebenarnya. Ini adalah prediksinya atau aktualnya, di sini aktualnya ya, aktual. Ya, kita lihat di sini apa yang disebut dengan positif, apa yang disebut dengan negatif. Positif itu misalkan contohnya adalah yang dengan label. Label itu misalkan ini ya kan, ada sebuah label, ada sebuah relasinya A. Ya. Relasi A itu adalah artinya kalau A itu adalah positif. Yang non A ada label B, C. A itu contohnya misalkan subjek. B itu kita misalkan recall untuk A. Iya, recall untuk A. Ya. Kemudian kalau recall secara keseluruhan ya nanti bisa dirata-rata recall A, B, dan C. Misalkan A itu adalah subjek. Kemudian kalau negatif itu artinya yang bukan A. Jadi kita membahas atau menghitung dulu recall A. Ya.
Ya, misalkan seperti itu, recall A. Ya, recall A itu kalau aktualnya A, di sini A, artinya ini non A, di sini non A. Kalau kita mencari recall untuk yang A di sini, ini artinya positif itu adalah A, non positif atau negatif itu adalah non A. Baik itu untuk yang aktual maupun untuk yang prediksi. Ini adalah A, non A. Non A. Ya. Yang aktualnya A, diprediksi A di sini artinya true. Ya, true-nya disebut istilahnya true positif. Ya. Ya, yang paling penting adalah itu. Ya. Kemudian yang namanya recall, berhasil merecall, memanggil kembali, ini adalah total dari A yang true di sini ada berapa di sini. Ya, istilahnya di sini adalah false, negatif. Ini false karena positif, tapi diprediksi negatif sehingga false. False-nya namanya false negatif karena ini negatif sehingga ini belakangnya negatif. Nah, ini di sini adalah total real atau real ini ya, real positif. Total real positif. Real positif. Nah, ini recall A itu adalah yang true positif. Untuk A ya, ini A kan ya berarti A ya, ini tulis A atau enggak ada ini A. Kemudian ini adalah real positif yang A. Ya. Nah, kita lihat aja A itu adalah misalkan apa? Kalau kita lihat di sini ya, di sini yang berlabel adalah yang subjek misalkan. Tadi ada N subjek. Ya, ini lihat aja yang true positif, yang realnya A, unsurnya misalkan N subjek itu adalah ini. Kemudian diprediksi sebagai yang harusnya realnya A, diprediksi sebagai A itu adalah true positif ini ya. Iya atau tidak, kemudian total real positif, mungkin yang subjeknya mungkin ada lebih dari satu, katakan seperti itu. Nah, kemudian untuk recall secara keseluruhan nanti bisa misalkan bisa di ini apa, salah satu pendekatannya misalkan di rata-rata recall dari A, recall dari B dan seterusnya. Ya, kemudian seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah summary. Kita lihat summary di sini di pendekatan dependensi, ya, yaitu yang membuat pohon dependensi. Sebuah kalimat itu mempunyai struktur pohon yang dinyatakan dengan himpunan relasi-relasi yang biner, ya, jadi antara dua node atau dua kata ya, biner, antara kata-kata di dalam kalimat ya. Kemudian di sini ada kalau pengertian konstituensi atau frase, yaitu pengertian yang lain ya, yang bukan dependensi, ini tidak ada yang di mana di sini tidak ada NP, VP, artinya tidak ada node-node tambahan, ya, tidak ada node-node tambahan dan kemudian tidak ada kita lihat back dulu, back yang konstituensi tadi. Nah, di sini contohnya konstituensi itu seperti mengelompok-ngelompokkan. Ini dikelompokkan kan jadi ini adalah dari tiga kan, tiga dikelompokkan jadi di sini ada tiga. Non phrase-nya tadi ini dari tiga kata. Nah, ini di sini tidak ada. Larger notion of constituency ada. Kemudian yang berikutnya relasi dari struktur dependensi ini yang tadi biner antara dua node atau dua kata itu adalah mengcapture atau menangkap ya informasi tentang head dan dependennya, relasi head dan dependennya untuk kata-kata dalam sebuah kalimat. Kemudian berikutnya yang dependency based analysis ini
bisa digunakan ya sebagai informasi dependensi yang langsung tadi dari satu kata ke kata yang lain, digunakan untuk information extraction, digunakan untuk semantic parsing, digunakan untuk question answering, bahwa misalkan question answering kita ingin tahu subjeknya, ya subjek nominal. Nominal itu kan kata benda. Nah, misalkan pertanyaan-pertanyaan yang menanyakan tentang entitas atau benda, seperti misalkan ibu kota Indonesia itu kan pertanyaan tentang kata benda, dan itu di dalam kalimat dicari itu misalkan apakah dia dengan relasi-relasi dependensi tadi, misalkan subjek atau yang lain-lain. Kemudian tadi untuk metodenya, untuk parsingnya itu ada transition based dan graph based ya. Transition based itu yang sederhananya dia bisa menggunakan greedy transisi. Greedy itu artinya satu langkah ke depan tanpa ada perlu alternatif dan tidak bisa balik lagi, tidak bisa undo. Ya, meskipun kemudian udah dijelaskan di bagian pertama itu bisa ada advance-nya dengan istilahnya beam search ya. Meskipun tidak dijelaskan di bagian pertama, tapi sekilas disampaikan bahwa dengan ada beam search. Ya, jadi untuk meng-create dependency ini bisa dengan transition base yang relatif sederhana dengan greedy transition base yang menggunakan stack. Kemudian juga kita bisa menggunakan graph base ya, tadi kalau ada yang non projective ya, kalau non projective tidak bisa dengan transition, dengan graph base yang graph base itu kemudian membuat dependensi struktur ya yang awalnya diberi skor dulu. Ini menggunakan apa yang disebut dengan maximum spanning tree, sebenarnya ada prinsipnya secara umum. Menggunakan konsep dasar maximum spanning tree dari teori graph ya. Kemudian baik yang parsing atau metode membuat pohon berdasarkan transisi ataupun berdasarkan graph itu menggunakan learning, teknik learning. Intinya adalah proses learning. Learning di sini adalah supervised learning. Supervised learning itu artinya butuh data training yang oleh karena itu tadi membutuhkan data apa yang disebut dengan tree bank. Apa yang disebut dengan tree bank. Jadi sekali lagi di NLP, pemrosesan bahasa alami itu banyak yang menggunakan learning, dan menggunakan learning kebanyakan menggunakan supervise, dan supervise itu salah satu intinya adalah klasifikasi sebenarnya. Ini juga banyak klasifikasi. Ya, tree bank itu menyediakan data. Ya, tree bank itu adalah data pohon-pohon, koleksi pohon-pohon yang banyak yang sudah diperiksa atau dibuat secara manual, itu digunakan untuk planning tadi yang dibuat. Tree bank itu dibuat bisa secara langsung oleh manusia atau human expert domain ya, expert untuk domain ini, untuk bagaimana dia bisa membuat pohon ini oleh annotator istilahnya, atau bisa secara otomatis ditransformasi dari struktur frase tree bank yang memang sudah ada sebelumnya, sudah banyak dibuat ya, kemudian dikoreksi. Kemudian evaluasi itu bisa berdasarkan labelnya. Label itu seperti N-subject dan lain-lain, atau unlabel. Unlabel itu hanya panah-panahnya saja. Ada hubungan-hubungan dan panah-panahnya saja. Yang itu bisa digunakan waktu proses pembangunan sistem untuk parser. Itu ada development dan tes corpora. Artinya tree banknya dibagi menjadi untuk pembangunan dan untuk testing. Ya, saya kira seperti itu untuk pertemuan kali ini. Silahkan, mungkin ada yang akan disampaikan untuk kuis 2, dan tugasnya akan saya sampaikan insya Allah di minggu ini. Ya, untuk tugas nanti dikumpulkan beberapa waktu setelah Lebaran. Jadi Lebaran bisa juga libur.
kemudian akan saya sampaikan dengan kuisnya insya Allah di minggu ini. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, Pak, permisi. Ya. Jadi komponen nilainya itu dari kuis 1, tugas, dan kuis 2 saja, Pak? Saya ini dulu, saya matiin dulu.